senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Saya Erni Susilowati, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sleman dengan fasilitator Bunda Misdawati dan pengajar praktik Pinda Agustin akan menyampaikan tentang artikel aksi nyata modul 3.3. Di sini saya membuat sebuah program yang berdampak pada murid dengan judul Barisku Semangatku. Nah, bagaimanakah deskripsi dari aksi nyata yang saya lakukan? Teman-teman boleh menyimak berdasarkan latar belakangnya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dasar filosofi KHD berbunyi pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama sebagai anggota persatuan atau rakyat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya dengan program yang saya buat yaitu dengan Barisku. Selanjutnya adalah poin 2, yaitu tentang proses jalannya aksi nyata dan hasilnya. Perencanaan aksi nyata menggunakan paradigma inquiry apresiatif tahapan Bagja yang sudah dibuat sebelumnya pada alur demonstrasi kontekstual dan dilaksanakan pada tanggal 6-8 April 2022 dengan rincian sebagai berikut. Hari pertama, guru melakukan identifikasi aset, kelas atau sekolah dan program yang berdampak pada murid dengan dialog langsung dengan murid TKB untuk menggali ide-ide murid agar proses pembelajaran dapat menyenangkan, suasana positif, dan menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Nah, guru memfasilitasi ide-ide kreatif murid dengan contoh berbagai video sebagai gambaran pada murid dalam memunculkan ide tentang kegiatan sebelum masuk kelas yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi murid yang dapat mengelola pola pikir positif, sikap positif, serta merasakan emosi positif agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, dialog guru dan murid menghasilkan sebuah kesepakatan yang kemudian dilakukan dengan sebuah program yaitu berbaris sebelum masuk kelas dengan permainan papan motivasi seperti tepuk tangan, bersalaman, berpelukan, melompat yang disebut sebagai barisku semangatku. Kemudian guru menyampaikan program yang berdampak pada murid tersebut dan berdialog. Hasil kesepakatan kelas murid TKB tersebut dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Program tersebut disetujui oleh kepala sekolah dan mendapat dukungan serta apresiasi dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk segera dilaksanakan. Pada hari kedua, murid melakukan eksekusi program yang sudah direncanakan berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu membuat papan motivasi. Dalam membuat papan motivasi, murid diberikan kesempatan kursi kemudi sepenuhnya atau seluas-luasnya untuk mendorong tumbuhnya suara, pilihan dan kepemilikan murid sehingga mendorong kepemimpinan murid tersebut. Pada proses eksekusi ini terbagi dua kelompok kerja, yaitu kelompok 1 yang bertugas menggambar dan menjiplak gambar, kemudian menggunting, kemudian tidak lupa mewarnainya. Sedangkan kelompok 2 yaitu bertugas menciplak bentuk lingkaran di atas sponati, kemudian mengguntingnya dan menempeli double tip di sponatinya. Kemudian untuk hari ketiga, murid TKB melanjutkan proses pemasangan papan motivasi dengan cara saling kerjasama antar murid satu dengan lainnya. Mereka berbahagia dengan berbagi peran yang ada dan mereka saling berbagi tugas dengan melepaskan double tip, ada yang menempel gambarnya, kemudian ada juga yang memasang papan motivasi pada dinding kelas dekat pintu masuk kelas. Nah, papan motivasi sederhana pun siap digunakan sehingga murid-murid dapat lebih bersemangat sebelum masuk kelas setiap harinya. Nah, yang ketiga adalah dampak yang didapatkan setelah program dijalankan. Apa saja itu? Nah, program Baris Semangatku ini mulai dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 oleh semua murid TKB Widya Mulia, Ngaglik, Sleman.
Dalam observasi selama 1 minggu, program Barisku Semangatku memiliki dampak yang signifikan pada murid, terutama dalam motivasi belajar murid selama proses pembelajaran, kemudian dapat merekatkan interaksi antar teman dengan lainnya, kemudian pola pikir dan sikap murid selama proses pembelajaran tersebut juga lebih positif dan emosi pun lebih positif. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, ada hal yang sangat menonjol, yaitu ketika ada satu murid TKB yang belum mau berbaris sama sekali ketika berangkat sekolah, masih bergantung menunggu, belum mau menunjukkan kemandirian sesuai usianya, belum mau bersosialisasi dan berteman dengan teman lain, bahkan motivasi belajarnya pun belum optimal. Dengan kegiatan Barisku Semangatku ini, dengan menggunakan papan motivasi, murid tersebut mengalami perubahan sikap dan kemandirian yang lebih baik dan positif. Nah, murid tersebut akhirnya mau berbaris, kemudian dia juga mau bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian masuk kelas tanpa ditunggu, dan kemudian bersemangat mengikuti proses pembelajaran sampai selesai, bahkan berani memimpin di depan teman-temannya untuk kegiatan berdoa dan sholat berjamaah. Nah, program Barisku Semangatku ini merupakan program yang berkelanjutan yang sangat berguna dan bermanfaat pada masa mendatang, terutama dalam menumbuhkan motivasi belajar murid selama proses pembelajaran, meningkatkan kemandirian dan mendorong sosialisasi antar murid di sekolah. Selain itu, program Barisku Semangatku bisa digunakan pada semua kelas dan semua usia berbagai jenjang sekolah, hanya perlu disesuaikan dengan gambar dan media papan motivasinya. Yang kedua yang perlu kita bahas di sini adalah refleksi aksi nyata program yang berdampak pada murid. Yang pertama tentang perasaan. Bagaimanakah perasaan saya ketika saya merencanakan dan ketika saya melaksanakan? Nah, yang pertama, ketika saya merencanakan aksi nyata tersebut, dalam sesi perencanaan, saya sangat bersemangat menyelesaikan tantangan dan antusias mencari ide-ide program yang berdampak pada murid yang belum pernah ada dan belum pernah dilakukan di sekolah. Muncullah beberapa pemikiran dan pertimbangan saat saya melakukan perencanaan program, karena berdasarkan pemetaan aset sekolah yang saya lakukan, memungkinkan untuk membuat program-program lain yang berdampak pada murid. Akan tetapi, saya lebih memilih mengambil keputusan yang berkaitan dengan motivasi murid sebelum masuk kelas, karena murid selama proses pembelajaran agar senang, nyaman, mandiri, bersosialisasi baik dengan temannya, berenergi positif, dan memiliki sikap maupun emosi yang positif di sekolah melalui kegiatan berbaris dengan papan motivasi. Nah, saya sangat bersyukur karena perencanaan program yang berdampak pada murid ini tidak terlalu sulit dilakukan dengan membuat perencanaan melalui paradigma inquiry apresiatif tahapan baja yang mencakup kolaborasi aset sekolah, kemudian keterlibatan ekosistem sekolah, mendorong kepemimpinan murid itu sendiri dengan mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid, serta lingkungan yang mendukung. Nah, bagaimanakah perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata? Saat pelaksanaan aksi nyata Barisku Semangatku, perasaan saya sangat tertantang. Antusias, penuh keyakinan, dan rasa ingin tahu saya sangat tinggi. Bahkan saya berpositif thinking akan keberhasilan program aksi nyata yang dilaksanakan. Selama pelaksanaan eksekusi pembuatan papan motivasi, saya lebih memberikan kesempatan kepada murid memegang kursi kemudi dengan ide-ide mereka dan menghargai suara, pilihan, dan kepemilian murid yang mampu mendorong kepemimpinan murid. Nah, kontrol dari guru atau saya sendiri sangat minimal sekali. Itu pun dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan selama proses eksekusi, karena mitra saya adalah murid TKB yang masih termasuk anak usia dini. Semua murid TKB sangat terlibat aktif sesuai tugas masing-masing, dan murid menjalankan apa yang sudah disepakati. Dan mereka mampu bekerja sama dengan baik dengan teman lainnya dalam pembuatan papan motivasi yang terbagi dalam dua kelompok. Yang selanjutnya, pembelajaran apa yang saya peroleh? Berdasarkan pengalaman atau hasil pengamatan saya selama 1 minggu pelaksanaan program Barisku Semangatku, saya merasa bangga dan sangat terkejut karena sasaran dan atau target dari program yang berdampak pada murid, yaitu TKB, menurut saya secara umum berhasil dan tercapai. Motivasi belajar murid saya
saat proses pembelajaran meningkat dari sebelum program ini dilaksanakan. Yang terkadang masih lesu belajarnya, ingin cepat selesai, dan emosi kurang stabil selama pembelajaran. Bahkan hal yang tidak terduga saya temukan dari program tersebut adalah program tersebut dalam 1 minggu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku murid saya yang belum mandiri, sangat tergantung penunggu, ekspresinya datar ketika di kelas, motivasi belajarnya masih bergantung mudi, dan masih sulit bermain dan bersosialisasi dengan teman lainnya, telah mengalami perubahan yang signifikan dan positif dalam bersikap dan berperilaku. Bahkan emosinya lebih stabil, lebih mandiri, dan lebih nyaman, serta lebih bahagia mengikuti proses. Selanjutnya, bagaimanakah perencanaan perbaikannya? Nah, Barisku Semangatku ini kan merupakan program kokurikuler yang berdampak pada murid yang mampu menumbuhkan dan mendorong kepemimpinan murid dengan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid selama eksekusi program maupun pelaksanaan program itu sendiri. Nah, program ini merupakan program berkelanjutan dan sangat bermanfaat di masa akan datang. Untuk itu, agar meningkatkan motivasi murid sebelum pembelajaran dimulai maupun selama pembelajaran berlangsung dengan kegiatan permainan yang menyenangkan berupa papan motivasi berbaris sebelum masuk kelas. Nah, selain komitmen dalam diri saya dan kolaborasi semua pihak, untuk melanjutkan pelaksanaan program tersebut tentunya memerlukan perencanaan perbaikan ke depannya karena hasil eksekusi program masih sederhana dalam bentuknya dan hanya memanfaatkan aset sarana yang ada di kelas. Namun, dari segi hasilnya sangat mengoptimalkan dan mendorong kepemimpinan murid. Semoga ke depan dengan pengelolaan aset finansial pada tahun ajaran baru, program tersebut dapat lebih permanen bentuknya, seperti membuat spanduk papan motivasi atau banner yang ditempelkan pada dinding pintu masuk kelas agar lebih tahan lama dan anti air, serta program tersebut dapat segera diterapkan di kelompok kelas yang lebih kecil yaitu TKA. Demikian ulasan artikel tentang aksi nyata pada modul 3.3 beserta refleksinya. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.